Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran yang kedua. Memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Kalian perhatikan dan simak baik-baik ya. Coba kalian perhatikan gambar pada layar ya. Di situ ada gambar seorang anak kecil sedang menangis ya, terus ada gambar semut, ada mainan berantakan, kemudian ada coklat. Gambar di atas adalah cuplikan dari buku cerita bergambar berjudul Todi dan Semut. Inti cerita Todi dan Semut mengisahkan Todi yang gemar makan coklat dan kue-kue manis, tetapi malas membersihkan sisa-sisa makanan. Suatu ketika, Todi segera tertidur setelah makan kue manis dengan mulut dan tangan kotor terkena sisa-sisa makanan. Saat Todi tertidur, pasukan semut merubungi Todi. Mereka juga menggigit tangan dan muka Todi hingga bentol-bentol. Todi terbangun dan menangis karena merasa gatal-gatal. Sejak saat itu, Todi selalu membersihkan diri seusai makan. Nah, menurut kalian, apakah gambar yang tadi itu sudah sesuai dan mendukung cerita? Ya atau tidak? Ya, betul. Gambar tadi sudah mendukung isi cerita ya, karena sudah menggambarkan isi dari cerita. Karya gambar cerita banyak kita temui pada buku cerita, terutama buku cerita bergambar dan komik. Perhatikan contoh gambar berikut. Ini ada gambar bercerita ya, ada teksnya yang kita baca. Yang pertama, Kak Diko membeli ikan. Ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Bobi mengambil ikan. Ikan diletakkan di lantai. Gambar ketiga, Kak Diko melihat ikannya di lantai. Kak Diko bertanya kepada ibu, "Ibu, mengapa ikanku di lantai?" Gambar yang keempat, Bobi menghampiri kakaknya. "Aku yang memindahkan, Kak. Kasihan ikannya kedinginan." "Ikan memang hidup di air, Bobi." Itu tadi adalah contoh dari gambar cerita ya. Gambar cerita merupakan gambar yang menceritakan sebuah peristiwa yang menunjukkan kegiatan orang atau binatang dalam suatu peristiwa. Nah, fungsi dari gambar cerita adalah untuk memperjelas alur atau isi cerita, memperjelas isi pesan dalam promosi suatu barang, menarik perhatian, menambah nilai artistik atau keindahan, dan sarana untuk mengungkapkan perasaan penggambarnya. Gambar cerita ini memudahkan pembaca untuk memahami suatu cerita, tulisan, maupun informasi lainnya. Nah, lalu sekarang apa saja ciri-ciri karya gambar cerita? Nah, apa saja ya? Siapa yang tahu? Ya, ciri-ciri karya gambar cerita yang pertama adalah jumlah gambar jauh lebih banyak dibandingkan dengan teks cerita ya. Jumlah gambarnya itu lebih banyak. Ciri yang kedua adalah gambar-gambarnya itu memiliki alur cerita yang berurutan. Ya, jadi ceritanya itu memiliki alur yang berurutan. Gambarnya memiliki alur yang berurutan. Gambar 1, gambar 2, 3 dan seterusnya. Lalu yang ketiga adalah teks ceritanya sesuai dengan gambarnya. Yang keempat, terdapat balon teks yang menunjukkan dialog para tokohnya. Ya, percakapannya itu dibuat dalam bentuk balon teks ya. Lalu ciri yang kelima adalah menggunakan bahasa percakapan sehari-hari. Nah, jadi mudah untuk dimengerti. Itu adalah ciri-ciri dari gambar bercerita. Kalian dapat membuat sebuah gambar cerita ya dari tema-tema berikut ini. Kamu dapat mengingat-ingat pengalamanmu yang paling berkesan atau kamu dapat mengambil beberapa contoh tema berikut. Yang pertama, lingkunganku hijau, udaraku bersih. Yang kedua, aku menjaga udaraku bersih. Lalu yang ketiga, aku merawat kesehatan pernapasan. Menjaga kebersihan merupakan salah satu cara mencegah penyakit. Selain menjaga kebersihan, masih ada banyak cara mencegah penyakit. Pada pembelajaran 1 yang kemarin, kamu telah mengetahui bahwa salah satu cara mengatasi bahaya kabut asap adalah dengan memakai masker. Memakai masker perlu dilakukan karena kabut asap dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA.
Memakai masker memang merupakan salah satu cara mengatasi bahaya kabut asap dan merawat organ pernapasan. Selain memakai masker, apalagi yang dapat kita lakukan untuk merawat organ pernapasan? Nah, sekarang kita baca bacaan berikut bersama-sama ya. Cara memelihara organ pernapasan. Kita berusaha selalu menjaga kesehatan organ pernapasan. Saat sakit, kita perlu segera berobat. Namun, kita juga dapat mencegah penyakit pada sistem pernapasan dengan memelihara organ pernapasan. Berikut cara-cara memelihara organ pernapasan. Yang pertama, menjaga kesehatan organ pernapasan. Caranya adalah yang pertama, makan makanan bergizi agar daya tahan tubuh terjaga baik. Yang kedua, berolahraga teratur supaya alat-alat pernapasan terlatih baik sehingga dapat bekerja dengan baik. Yang ketiga, istirahat cukup. Dan yang keempat, posisi tidur benar, miring ke kanan dan jangan telungkup. Cara yang kedua adalah menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. Contohnya adalah dengan tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok karena banyak mengandung racun. Yang kedua, menggunakan masker saat berada di lingkungan kotor. Yang ketiga, mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin karena jaringan paru-paru itu sensitif terhadap dingin. Lalu yang keempat, menghindari makanan dan minuman mengandung banyak gula dan bahan kimia karena dapat merangsang lendir pada paru-paru sehingga kapasitas udara yang disimpan dalam paru-paru akan lebih sedikit. Lalu cara yang ketiga adalah merawat organ pernapasan, yaitu dengan membersihkan rongga hidung secara teratur. Bulu halus dan rambut hidung berfungsi untuk menyaring kotoran. Lalu memeriksa kesehatan pernapasan secara teratur ke dokter. Cara yang keempat adalah menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Nah, itu dengan membuat sebanyak mungkin ventilasi dalam rumah untuk menjaga sirkulasi udara. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu beterbangan yang akan ikut masuk ke dalam organ pernapasan saat kita menghirup napas. Lalu yang ketiga, membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah dengan menanam banyak tumbuhan hijau. Serta yang keempat, mencegah ruangan lembab karena virus dan bakteri itu mudah berkembang di ruangan dengan kelembaban yang tinggi. Nah, sekarang kalian perhatikan di sini ada contoh poster tentang kesehatan ya. Poster kemarin sudah dipelajari ya. Poster itu sesuatu yang dibuat menarik ya, ajakan atau himbauan yang dibuat menarik dengan tulisan yang menarik dan juga gambar yang menarik. Kalau di sini itu poster tentang kesehatan. Tadi kita sudah membaca teks tentang cara menjaga organ pernapasan. Nah, tentu kalian juga pasti bisa ya membuat poster tentang cara merawat organ pernapasan dengan gambar yang menarik ya, yang sesuai dengan isinya, dan tulisannya juga dibuat yang jelas dan menarik. Alhamdulillah selesai sudah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, tugas hari ini ya, kamu buat voice note atau rekam suara. Kamu sebutkan ciri-ciri gambar bercerita itu apa saja. Tadi di depan Bu Guru sudah menjelaskan ya, ada 5 ciri gambar bercerita. Nah, kamu sebutkan apa saja. Kirim ke WA group dalam bentuk voice note atau pesan suara. Jelas ya? Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.